Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Hadi Prasetyo, NPM 19 10 55 201 086 dari kelas 7D Teknik Informatika. Saya akan presentasikan laporan praktikum sistem kecerdasan bisnis. Yang pertama di sini untuk latar belakang. Saat ini kemajuan dan perkembangan zaman telah meningkat pesat. Hal ini juga sesuai dengan pesatnya perkembangan bisnis. Dengan berkembangnya bisnis dan era ini, banyak orang ingin memulai bisnis sendiri. Membangun bisnis sendiri tentunya memiliki pengalaman dan nilai tersendiri. Untuk memulai bisnis, banyak orang yang rela berhenti dari pekerjaan yang biasa mereka lakukan sebagai pekerja kantoran untuk memulai bisnis. Dengan kemajuan zaman dan teknologi, banyak strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis. Salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi modern. Sederhananya, kita dapat memahami intelijen bisnis sebagai sekumpulan teknik dan alat yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang valid, yang dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Sekarang, data yang akurat sangat penting untuk bisnis yang kita lakukan. Selanjutnya, intelijen bisnis berguna bagi perusahaan untuk membuat keputusan manajemen yang lebih baik berdasarkan data saat ini atau data masa lalu dalam konteks bisnis. Untuk dari itu, laporan praktikum ini akan menyajikan praktikum model sistem kecerdasan bisnis penambangan data berdasarkan modul praktikum tiap pertemuan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 9, yang mana memuat beberapa praktikum yang telah dilakukan lalu dituangkan pada laporan praktikum modul ini. Untuk yang pertama, kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis adalah sebuah sistem yang menjelaskan serangkaian konsep, metode, dan teknologi yang telah terasosiasi dengan fact-based support system seperti yang dikutip pada IBM Developer Works Glossary, bahwa kecerdasan bisnis adalah pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan bisnis strategis dan mendukung proses bisnis. Selain itu, menurut SAP Business Object, bisnis intelijen memungkinkan organisasi ataupun perusahaan untuk mengakses, menganalisis, dan berbagi data informasi secara internal dengan karyawan dan secara eksternal dengan customer, supplier, and partner. Tujuan awal dari sistem kecerdasan bisnis ini yaitu meningkatkan akses bagi manajer ataupun top management, serta staf spesialis ke historical data untuk memecahkan masalah tertentu atau belajar dan memfasilitasi laporan berkala. Sistem kecerdasan bisnis mempunyai 4 komponen, diantaranya yaitu pertama data warehouse. Data warehouse adalah gudang besar data historis yang terorganisasi dengan baik. Kedua, bisnis analitik. Bisnis analitik ini adalah alat yang memungkinkan transformasi data menjadi informasi dan pengetahuan. Lalu bisnis performance management. Bisnis performance management untuk memantau dan menganalisis kinerja. Selanjutnya user interface. Ini memungkinkan akses dan manipulasi komponen BI lainnya dengan mudah. Penambangan data di sini, data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan secara otomatis. Penambahan adalah proses berulang dan interaktif untuk menemukan pola atau pola baru yang sempurna, berguna, dan dapat dipahami dalam basis data yang sangat besar. Dan di sini data mining ialah suatu proses menganalisa data dari perspektif yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi sebuah informasi-informasi penting yang dapat dipakai untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya pengeluaran, dan bahkan keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa data mining adalah serangkaian proses menganalisa dan menggali berbagai pola data database yang ada dengan teknik pembelajaran komputer untuk menghasilkan sebuah knowledge yang mana knowledge tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan pada suatu permasalahan.
Kemampuan data mining untuk mencari informasi bisnis yang berharga dari basis data yang sangat besar dapat dianalogikan dengan penambahan emas dari lahan sumbernya. Teknologi tersebut dipakai untuk yang pertama di sini prediksi tren untuk sifat-sifat bisnis, yang mana data mining mengoptimalisasikan proses pencarian informasi, memprediksi di dalam basis data yang besar. Lalu penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya, yang mana data mining dapat menyapu basis data, lalu mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya tersembunyi dalam satu satuan. Selanjutnya modul adalah satuan materi pembelajaran yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. Ini berisi komponen dan instruksi yang jelas, yang dapat diikuti siswa secara beruntun tanpa campur tangan guru. Modul juga disajikan secara sistematis dan menarik dengan berbagai materi, metode dan penilaian yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, ini materi tentang perancangan organisasi. Di sini saya mengambil untuk struktur organisasi dari Badan Usaha Pelabuhan. Ini berikut latar belakang. Badan Usaha Pelabuhan merupakan salah satu unit usaha di bawah kedeputian anggota bidang pengusahaan yang memiliki tupoksi mengelola pelabuhan di wilayah kerja Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Unit usaha ini sebelumnya bernama Badan Pengelola Pelabuhan Batam yang terbentuk melalui surat keputusan bersama Kementerian Perhubungan dengan Kepala BP Batam nomor KP 994 tahun 2017 dan nomor 1456 SPJ KA 11 2017 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyatulo tanggal 14 November 2017. Adapun visi misi Badan Usaha Pelabuhan, yang pertama, untuk visi ini mewujudkan pelabuhan Batam sebagai green port dan smart port yang maju dan mandiri. Untuk misinya, ini menyediakan jasa kepelabuhanan yang andal dan berdaya asing di regional Asia Tenggara, meningkatkan kualitas pelayanan dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini adapun Badan Usaha Pelabuhan ini memiliki strategi SWOT ya. Yang pertama ini strength. Di sini ialah analisis kekuatan. Badan Usaha Pelabuhan mengelola pelabuhan yang menjadi pusat logistik Kota Batam. Pelabuhan Batam berada di sisi lintasan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta berjarak sangat dekat dengan Pelabuhan Hub Internasional Singapura dan Tanjung Pelepas. Untuk weakness, yaitu analisis kelemahan, ini ketersediaan infrastruktur di pelabuhan barang sangat terbatas untuk melayani pertumbuhan kegiatan kapal dan bongkar muat di pelabuhan. Opportunity, yaitu analisis peluang. Untuk peluang di sini perlu dilakukan review terhadap seluruh perjanjian kerjasama antar pihak ketiga dalam pengelolaan aset Badan Pengusahaan BP Batam. Pelabuhan Batu Ampar dapat ditetapkan sebagai hub nasional. Yang terakhir ini ada traits ya. Trait ini yaitu analisis ancaman. Jadi terdapat ancaman ini penguasaan lahan-lahan strategis di sepanjang garis pantai yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pelabuhan-pelabuhan milik negara tetangga secara agresif melakukan inovasi dan pembangunan infrastruktur untuk mengambil potensi pertumbuhan volume barang dalam konteks persaingan regional Selat Malaka. Ini ada beberapa istilah dalam kecerdasan bisnis. Ini yang pertama ada data warehouse. Data warehouse adalah koleksi data mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, tidak mengalami perubahan, dan mempunyai variasi waktu yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya data varian, yang berarti data warehouse, tetap menyimpan data historis. Metadata merupakan suatu informasi struktur yang menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau membuat lebih mudah untuk menggunakan sumber informasi. Lanjut ada ETL, Extraction Transformation Load. Ini merupakan proses pengambilan dan mengirim data dari data sumber ke data warehouse. Data mining merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan pengetahuan atau pola dari kumpulan data. Artificial Intelligence, sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data dan menggunakannya melakukan proses berpikir bertindak seperti manusia.
Neural network ini sebuah algoritma yang cara kerjanya meniru fungsi organ otak manusia. Organ otak manusia ini memiliki unit pengolahan berjumlah jutaan, masing-masing unit ini disebut neuron. Support vector machine adalah suatu teknik untuk melakukan prediksi dalam kasus klasifikasi maupun regresi. Regresi linear berganda adalah analisis regresi menjelaskan hubungan antara variabel respon dengan faktor yang lebih berpengaruh di prediktor. Supervised learning adalah model di mana suatu algoritma dapat menghasilkan fungsi yang memetakan input ke output yang diinginkan. Unsupervised adalah pemodelan di mana algoritmanya secara otomatis memodelkan serangkaian input tanpa instruksi apapun untuk output yang diinginkan. Market basket analysis ini atau MBA menekankan analisis pengeluaran pelanggan untuk menganalisis kebiasaan membeli item dan mengekstraksi model ini. Decision tree ini mendeskripsikan tiap-tiap kelas untuk menemukan pola atau fungsi dengan tujuan melakukan klasifikasi atau prediksi data yang belum mempunyai kelas. Dan terakhir, generic algorithm ini sebuah algoritma bekerja dengan pendekatan heuristik adalah mungkin diterapkan pada masalah optimasi yang berbeda. Selanjutnya untuk modul berikutnya ini RapidMiner adalah perangkat lunak sumber terbuka. Ini adalah solusi penambangan data, penambangan teks dan analitik prediktif. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif, prediktif untuk memberi informasi kepada pengguna sehingga mereka dapat mengambil keputusan terbaik. RapidMiner memiliki 500 penambang data termasuk operator untuk input, output, processing, dan visualisasi. RapidMiner sendiri ini merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. RapidMiner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. RapidMiner sebagai software open source untuk data mining tidak perlu diragukan lagi karena software ini sudah terkemuka di dunia. Di sini berikut untuk langkah-langkah instalasi RapidMiner. Untuk gambar yang pertama di sini ini kan untuk form awal instalasi ini bisa diklik next untuk persetujuan. Lalu terdapat di sini ada license agreement untuk persetujuan. Ini kita klik aja yang untuk tombol agree. Lalu gambar selanjutnya ini untuk filenya ini akan diletakkan di mana untuk instalasinya. Lalu sudah ditetapkan untuk diletakkan di folder mana, lalu klik install. Ini gambar selanjutnya proses penginstalan. Setelah selesai ini next, lalu finish. Nah, di sini adalah tampilan visualisasi dari software RapidMiner. Selanjutnya di sini untuk klasifikasi decision tree. Yang pertama ini untuk dapat melakukan proses klasifikasi decision tree dibutuhkan data training, data testing dalam klasifikasi pohon keputusan. Nah, untuk ini dengan contoh menggunakan DasTestDeal secara import data dengan cara pada view responsivity view ini diklik sampel data, pilih deals, lalu sebagai data training kemudian lakukan drag and drop data tersebut ke proses view. Nah, sepertinya. Selanjutnya kemudian ini dataset dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 70-30. Nah, ini dilakukan di RapidMiner dengan cara operator view, lakukan pencarian split data, lalu drag dan drop proses view. Setelah itu klik split data yang ada di proses view, lalu menuju ke parameter view. Kemudian pada bagian partition klik edit enumeration dengan rasio pertama 0,7 untuk
data training dan rasio kedua 0,3. Lanjut di sini, lalu pada operator view lakukan pencarian dengan nama decision tree untuk bisa dilakukan dengan cara modeling predictive tree, decision tree, dan kemudian drag and drop ke proses view. Seperti contoh gambar ini. Ini untuk classification decision tree ini. Jadi ini adalah gambar parameter ya, parameter yang diatur pada praktikum pada gambar ini. Lalu ini untuk mengukur kualitas dan nominalisasi dari model atau modeling yang telah dilatih muka dapat dilakukan dengan cara pada operator view, klik, validation, performance, predictive. Yang selanjutnya ini kemudian hubungan semua operator satu sama lainnya agar algoritma dapat dijalankan sehingga menghasilkan model. Ini gambarnya ya, seperti ini. Setelah klik tombol play, yang ada di toolbar didapatkan model tree berdasarkan algoritma C4, 5, dan performance dalam kualitas model tersebut. Seperti ini. Ini untuk akurasi performance-nya, dan ini adalah decision tree, pohon keputusannya, seperti ini. Hasil dari data mining klasifikasinya. Selanjutnya ini ada naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma yang dapat mengklasifikasikan suatu variabel tertentu menggunakan metode probabilitas dan statistik. Naive Bayes menggunakan cabang matematika yang disebut teori probabilitas menemukan peluang terbesar dari kemungkinan pengklasifikasi dengan cara melihat frekuensi setiap classifier pada data training. Dan yang terakhir ini ada Kinner-Snecburg atau KNN. Algoritma Kinner-Snecburg adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi suatu objek berdasarkan K item data training yang paling dekat dengan objek tersebut. Prinsip pengoperasian KNN adalah mencari jarak terpendek antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga terdekat pada data training. Baik, itu saja mungkin untuk presentasi laporan praktikum kecerdasan bisnis yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, sekiranya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.